وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Hadirin sekalian, bapak-bapak jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang di kesempatan malam hari ini kembali mempertemukan kita di dalam suasana ibadah. Dan insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan pembahasan yang telah kita mulai beberapa waktu sebelumnya, yakni yang terkait dengan fiqhul ibadah atau fikih di dalam masalah ibadah. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang al-miyah atau tentang air. Dan insyaallah ta'ala di kesempatan petang hari ini kita akan masuk membahas tentang Taib. Cek dites ya. Taib. Naam. Naam. Taib. Ya. Kita lanjutkan. Yaitu pembahasan tentang an-najasat. Dan an-najasat, kata penulis di sini, an-najasatu Taib. Cek. Taib.
طيب 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 النجاسات جمع طيب an-najasat jam'un najasatun. An-najasat itu jamak dari najasatun. Wa hiya kullu syai'in yastaqzirhu wa hiya kullu syai'in yastaqzirhu ahlut taba'i as-salimah wa yatahafazunahu ويتحافظون عنه ويغسلون الثياب إذا أصابهم كالعذرة والبول. Yang namanya najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor, yang merupakan kotoran menurut tabiat dan akal sehat, dan juga menurut syariat, menurut akal yang sehat dan menurut syariat. Dan yang namanya najis tentunya kita mesti menjaga diri darinya dan mencuci pakaian ketika terkena najis tersebut. Kemudian najis itu ada dua macam. Ada najis yang hissi, ada najis yang ma'nawi. Najis yang hissi, yang nampak, kelihatan, bisa kita lihat ataupun kita bisa mencium baunya. Sementara najis yang maknawi, dia tidak nampak, tidak kelihatan. Contoh najis yang nampak seperti kotoran manusia. Kotoran manusia itu kelihatan. Adapun najis yang maknawi seperti akidah dan keyakinan orang kafir. Akidah dan keyakinan orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal musyrikuna najasun." Sungguhnya orang musyrik itu najis. Najis di sini bukan fisiknya, bukan tubuhnya, bukan badannya. Tapi yang najis adalah akidah atau keyakinannya. Itu yang dianggap najis, dan dia najis secara maknawi. Kemudian bagi yang muslim ataupun muslimah, pada asalnya fisiknya, badannya itu bukanlah najis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
innal muslima la yanjus. Yang namanya seorang muslim itu bukanlah najis. Nah, dan ini berbeda dengan orang musyrik tadi. Orang musyrik dihukumi sebagai najis, tapi najisnya adalah najis ma'nawi. Taib. Taib. Ya, sudah gitu aja, enggak usah di taib. Nah. Kemudian beliau mengatakan wal aslu fil asya'i al ibahatu wat tahara. Faman za'ama najasatun 'ainin ma fa alayhi bid dalili fa innahu bihi fadzalik. Di sini beliau memberikan kaidah bahwa hukum segala sesuatu yang ada di dunia ini, hukum segala sesuatu yang ada di bumi ini, itu adalah al-ibahah, boleh, mubah, dan bukan najis. Itu hukum asalnya, hukum pokok yang mesti kita pahami dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Baqarah, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dan Dialah Allah yang menjadikan untuk kalian segala sesuatu yang di bumi ini. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang di bumi ini hukum asalnya adalah bukan najis. Hukum asalnya adalah mubah, bisa dimanfaatkan dan bisa digunakan. Kemudian yang kedua, maka berasal dari kaidah tersebut, tidak boleh seseorang menghukumi sesuatu itu najis tanpa menggunakan dalil, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Bukan semata-mata perasaan, bukan kebiasaan atau tradisi yang berlaku di tengah masyarakat, tapi untuk memvonis bahwa sesuatu itu adalah najis, dia mesti menggunakan dalil, memiliki landasan argumentasi hujjah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tanpa itu tidak bisa dikatakan sesuatu itu najis, meskipun secara akal kita mungkin kotor. Kebiasaan kita menganggapnya sebagai sesuatu yang kotor. Tapi dalam syariat, dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak ditetapkan adanya dalil yang menganggap itu adalah sesuatu yang kotor. Sebagai contoh, tai kambing. Tai kambing itu najis atau bukan? Yes. Nah, tai kambing secara akal kotor, kan gitu? Iya. Tapi saya katakan dia bukan najis. Dia bukan najis. Wah, di sini sudah mulai aduh. Nah, kenapa dikatakan dia bukan najis? Iya. Nabi perintahkan seseorang sholat fi marahidil ghanam. Nabi perintahkan seseorang sholat, silahkan sholat di kandang kambing. Di kandang kambing itu bagaimana? Apakah kambing itu punya kandang, dia punya WC sendiri? Kan tidak. Iya. Apalagi kalau satu kandang, di situ kencingnya, kemudian buang air BAB-nya di situ semua. Tapi Nabi perintahkan sholat akan di kandang kambing, dan jangan kalian sholat di kandang unta. Nah, jangan kalian sholat di kandang unta. Nah, itu menunjukkan bahwa kotoran unta adalah najis, sementara kotoran kambing itu bukan najis. Nah, di salah satu mazhab itu memberikan kaidah daripada hadits yang kita sebutkan itu,
bahwasanya hewan yang badannya dikonsumsi, dimakan, itu kotorannya bukanlah najis. Hewan yang dikonsumsi fisiknya, badannya dimakan, kotorannya bukanlah najis. Seperti kambing, ayam, apalagi sapi, ayam dengan semua jenisnya. Apakah dia ayam kampung, ayam kota, dan seterusnya. Nah, tolong dipahami, kalau kita mengatakan bahwasanya tayyib, tayyib. Nah, kalau kita mengatakan kotoran kambing, kotoran ayam, sapi, kuda itu bukan najis, tapi bukan maksudnya kalau ada tai sapi, tai ayam, tai kuda, tai kambing itu dibiarkan saja, dilihat-lihati, dinonton, bukan. Atau misalnya kita jalan, iya, kalau di kampung, di daerah saya di sana itu di Antang, di Makassar, itu setiap subuh dan sore selalu lewat rombongan sapi. Kalau lewat rombongan sapi, semua kendaraan berhenti. Ya, kadang itu sapi angkat kaki sambil kencing ke mobil yang berhenti itu, ataupun buang air besar. Iya, pas mungkin dia buang air besar, Anda keciprat, kena kepala kah, kena pakaian. Iya. Kalau kena seperti itu, bersihkan. Jangan dengan alasan bukan jinajis, ya, bukan jinajis, ndak mau. Oh jangan, baunya. Nah, bau tersebut mengganggu kaum muslimin, bahkan mengganggu Anda. Nah, jadi bukan dengan alasan bahwasanya dia bukan najis dibiarkan begitu saja. Termasuk kalau ada tai ayam di masjid, biarkan saja, bukan najis. Tidak begitu maksudnya. Iya. Nah, tapi kalau kita anggap itu sesuatu yang kotor, iya, silahkan dibersihkan. Hanya dari sisi hukum syariat dia tidak dianggap sebagai sebuah najis. Kemudian jemaah sekalian, yang namanya najis itu diharamkan untuk dipakai, digunakan, apalagi dikonsumsi. Baik dikonsumsi biasa ataupun digunakan sebagai obat, ataupun digunakan sebagai jimat, dan seterusnya. Seperti kencing manusia. Nah, dia diharamkan untuk dipakai, digunakan, dikonsumsi, apakah konsumsi biasa ataupun dikonsumsi sebagai obat. Sebab mungkin ada di belahan bumi yang lain, ada orang menggunakan kencing manusia sebagai obat. Ada orang menggunakan kencing manusia sebagai obat. Itu diharamkan, tidak boleh. Iya. Yang namanya najis demikian. Najis diharamkan, tapi tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Sebaliknya apa? Tidak setiap yang diharamkan itu najis. Tidak setiap yang diharamkan itu najis. Contoh, apa contoh yang diharamkan? Contoh yang diharamkan minuman keras. Iya. Al-khamar. Nah, itu diharamkan, tapi tidak dihukumi sebagai najis. Dalil bahwa dia bukan najis ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Al-Maidah 90. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, penduduk kota Madinah itu menumpahkan semua khamarnya tanpa kecuali. Sampai dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan jalan-jalan di kota Madinah itu mablul, banjir dengan khamar. Dari sisi mana pendalilannya? Seandainya itu najis, Nabi akan larang tumpahkan di jalan. Kenapa? Jalan itu akan digunakan orang untuk pergi sholat.
Iya. Jalan tersebut pasti digunakan orang untuk pergi sholat. Itu menunjukkan bahwasanya khamar, minuman keras itu bukan najis. Dia diharamkan tapi dia bukan najis. Nah, kita mesti pahami dua hal ini. Najis hukumnya haram, tapi tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Artinya tidak setiap yang diharamkan oleh Allah langsung divonis sebagai najis. Contoh lain, ini juga pernah kita singgung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hulimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa banatul akhi wa banatul ukht" ila akhir ayat. Telah diharamkan untuk kalian, telah diharamkan, ya. Telah diharamkan untuk kalian untuk menikahi ibu-ibu kalian, anak-anak perempuan kalian, dan seterusnya. Diharamkannya dinikahi mereka bukan menunjukkan bahwa mereka najis. Bukan menunjukkan bahwa mereka najis. Ini yang tolong kita pahami. Nah, sehingga kita bisa membedakan mana yang diharamkan, mana yang najis. Adapun najis pasti diharamkan. Tapi tidak setiap yang diharamkan itu adalah najis. Nah, kemudian jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Olehnya tidak boleh, berdasarkan kaidah yang disebutkan di awal tadi, tidak boleh kita menghukumi sesuatu itu sebagai najis tanpa ada dalil baik dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Nah, di antara contoh itu adalah najis. Yang pertama dan yang kedua adalah baulul adami wa ghaidi. Nah, kalau di mazhab Syafi'i itu biasanya dibagi tiga itu najis. Ada najis yang mukhaffafah, ya, najis yang ringan. Kemudian ada najis yang mutawassithah, pertengahan, dan ada najis yang mughalladhah, najis yang berat. Iya. Pembagian itu tidak ada masalah. Di sini beliau tidak sebutkan pembagian, hanya langsung menyebutkan contoh. Nah, contoh yang pertama dan kedua yang merupakan najis, baulul adamihi wa ghaidhi. Air kencing manusia, dan juga kotoran manusia. Air kencing manusia dan juga kotoran manusia. Tadi kita sebutkan kaidahnya. Apa dalilnya bahwasanya kencing manusia najis? Apa dalilnya bahwasanya kotoran manusia najis? Nah, di dalam hadis Anas bin Malik, beliau menceritakan, anna Arabiyan bala fil masjid, faqama ilaihi ba'dul qaum, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'uhu wa la tazarmuhu. Anas bin Malik menceritakan bahwa pernah seorang Arab Badui itu masuk masjid. Dia masuk masjid, cari sudut-sudut masjid, angkat kainnya langsung kencing, ya, langsung kencing ketika itu. Nah, yang melihat itu tentunya emosional, sebab ini masjid. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak demikian. Nabi malah mengatakan, da'uhu, biarkan dia selesaikan kencingnya. Biarkan dia selesaikan kencingnya. Kalau bahasa kita, tabi kencing mikir baik-baik. Iya, kencing mikir baik-baik di masjid, kan begitu. Iya, Nabi biarkan dia selesaikan kencingnya. Ini yang jemaah masjid, ya tentu tidak senang melihat itu. Nah, apalagi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum ada tegel dan ubin seperti ini, ya tanah pasir. Nah, Nabi tidak melarangnya, silakan diselesaikan. Iya, diselesaikan dengan baik kencingnya. Nah, kemudian setelah itu Nabi memanggil para sahabat untuk menyiram kencing tersebut. Menyiram kencing tersebut. Hal ini menunjukkan bahwasanya itu najis. Sebab seandainya itu bukan najis, Nabi tidak akan perintahkan untuk disiram. Nabi biarkan dia, silahkan kencing dengan baik, keluarkan semuanya. Itu ada hikmahnya.
Satu, ini yang kencing orang tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu ini masjid. Dia Arab Badui, tidak tahu ini masjid. Masjid di zaman Nabi tidak seperti kita ini. Iya. Nah, mereka tidak tahu itu masjid. Dia kencing. Yang kedua, kalau dia ditegur, dibikin kaget, dia sebentar menikmati kencingnya. Maksudnya menikmati buang air kecil. Iya. Maka kemungkinan pertama air kencing tersebut bukan cuma pada satu titik. Coba lihat orang anak-anak kecil yang lagi kencing dikasih kaget. Iya. Itu pasti akan kemana-mana itu kencing. Dan bisa jadi yang bikin kaget dia kena juga. Nah, itu kan mudaratnya lebih besar. Harusnya kencingnya cuma satu titik, dibikin kaget, sudah. Itu hikmah, beberapa hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Kenapa Nabi katakan da'uhu? Iya, biarkan dia, jangan dilarang. Iya, bahasa kita, ya silahkan selesaikan kencingnya dengan baik. Sudah. Nah, itu hikmahnya. Iya. Tapi yang kita ambil sisi pendalilan, Nabi tidak biarkan itu kencing begitu saja, disuruh siram. Nah, hal itu menunjukkan bahwa kencing manusia itu adalah najis. Ini secara umum. Kemudian secara khusus untuk air kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan. Untuk air kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan selain daripada ASI ibunya. Belum mengkonsumsi makanan selain daripada ASI ibunya. Apakah itu najis atau bukan? Bukan najis, najis bukan. Iya. Yang mengatakan bukan alasannya kenapa? Iya, dari sisi makanan kali. Iya. Yang mengatakan najis kenapa alasannya? Tetap dia najis, sebab Nabi wa yurashu ala baulil gulam, kata Nabi, dipercikkan. Maksudnya membersihkan, menetralkan kencing bayi laki-laki itu dengan dipercikan air. Bukan tidak apa-apa, bukan najis. Tidak, tetap dipercikan untuk menetralkan. Iya. Sebab kapan airnya lebih banyak mendominasi, itu bau kencingnya sudah hilang. Tapi tetap dipercikan. Beda dengan kencing perempuan. Kencing anak bayi perempuan itu mesti dicuci, mesti disiram dengan baik. Nah, kesimpulan di jemaah sekalian tetap dihukumi sebagai najis, cuman agak ringan, ya. Anak bayi yang masih laki-laki yang belum mengkonsumsi kecuali ASI dari ibunya. Tapi kalau sudah mengkonsumsi ASI dan selain ASI atau makanan yang lainnya, tetap diperlakukan sebagaimana air kencing bayi perempuan. Itu disiram, dibersihkan, dan bisa juga digunakan alat pembersih, pensuci yang lainnya. Seperti di zaman kita ini sudah ada tisu basah, ya, sudah ada tisu basah. Itu bagus. Selain daripada membersihkan, dia menghilangkan bau. Nah, itu bisa sekali-sekali antum pakai tisu basah untuk yang sudah dewasa. Nah, antum bawa-bawa kemana-mana. Saya katakan demikian, apalagi yang musafir, tidak selamanya, ya, tidak selamanya kita mendapatkan air. Iya, tidak selamanya kita mendapatkan air. Apalagi yang perjalanannya lumayan jauh atau dia menginap di tempat yang lumayan elit. Kemarin nginap di hotel bintang 5. Iya, itu bingung, mana airnya? Iya, ternyata yang disediakan tisu. Nah, yang tidak biasa membersihkan pakai tisu kelambakan, kan begitu. Nah, mau cari air di mana? Baik. Yang jelas ada pengganti air, ya. Iya, seperti tisu tadi. Yang paling terbaiknya itu tisu basah. Cuman anehnya lagi kita di Indonesia ini, iya, tisu toilet kadang dijadikan tisu makan. Ya, yang saya lihat di warung-warung makan itu yang gulung-gulung itu,
Itu biasanya kita dapat di hotel-hotel bintang 5 untuk dijadikan apa namanya? Pacebo, ya. Kita dapat di warung makan. Nah, untung orang-orang barat tidak biasa dimakan di pinggir-pinggir jalan, di warung-warung sari laut. Coba kalau mereka makan, kaget. Ini yang biasa dia pakai untuk macebo ternyata dipakai mengelap mulut habis makan. Nah, taib. Itu air kencing. Kemudian kotoran manusia. Kotoran manusia, iya. Itu juga najis. Nah, kotoran manusia itu juga najis. Dalilnya Nabi SAW pernah memimpin salat. Memimpin salat berjamaah. Ketika sementara salat berjamaah, beliau melempar sandal beliau, menunjukkan bahwa beliau bersolat menggunakan sendal. Beliau solat menggunakan sendal. Para jemaah menggunakan sendal. Ketika sementara solat, beliau mengangkat kaki, lemparkan sendal beliau. Ini sementara solat. Melihat Nabi di depan, imam melempar sendalnya, iya. Jemaah di belakang lempar semua sendalnya. Nah, coba lihat bagaimana para sahabat itu. Iya. Bagaimana mereka melihat Nabi, keteladanan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, selesai salat, kebiasaan Nabi menghadap jemaah. Nabi melihat sendal, ya, berterbangan dan kemana-mana. Nabi tanya, kenapa? Lima khalaqtam ni'alakum. Kenapa kalian melepas sendal kalian? Iya. Mereka katakan, ra'aituka. Kami melihat Anda melepas sendal, kami lepas juga. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, atani Jibril, saya didatangi tadi oleh Jibril. Fa akhbarani, Jibril datang mengabarkan bahwa di sendal saya itu ada kotoran, ada najis, kotoran manusia. Maka beliau pun lemparkan sendal beliau. Nah, itu menunjukkan bahwasanya itu najis. Seandainya bukan najis, tidak apa-apa, dipakai terus. Nah, dari hadits itu juga banyak sekali faedah dan pelajaran yang bisa kita petik. Nih ya. Di antaranya di dalam salat boleh kita melakukan suatu gerakan. Ya. Gerakan 1, 2 gerakan ataupun 3 gerakan, asal tidak membuat kita sibuk, untuk menyingkirkan najis yang ada di badan kita, di pakaian kita atau di tempat salat kita. Iya, seperti misalnya kita salat, kita mencium bau lain-lain di atas, di peci. Iya. Kalau kita yakin itu bau najis, enggak apa-apa, singkirkan. Nah, atau ketika kita salat menggunakan sajadah. Iya, pas kita sujud, kok baunya bukan bau sajadah. Ya. Bau sajadah hilang. Iya, bau yang makanan lain. Dan kita yakin itu najis, tidak apa-apa. Begitu kita sujud, singkirkan sajadahnya, tetap lanjutkan sholat. Nah, tapi berbeda halnya ketika pakaian yang menutupi aurat kita. Pakaian yang menutupi aurat kita tidak bisa kita singkirkan. Iya, misalnya celana atau sarung yang kita pakai sholat, pas ruku, ini sarung lain-lain baunya. Wah, tidak boleh kita lepas sarung. Tidak boleh. Yang ada ketika itu batalkan sholat, kemudian ganti sarungnya. Begitu juga dengan baju. Pas Allahu Akbar, bau najis. Tidak boleh kita lepas kancing baju, lepas bajunya sampai Allah, kelihatan pusatnya. Iya. Nah, maka ketika itu yang benar adalah dia membatalkan sholatnya dan kemudian mengganti baju atau sarungnya, lalu kembali mengulang sholatnya. Kemudian kalau seseorang tidak mengetahui najis tersebut kecuali setelah selesai sholat, maka apa yang harus dilakukan?
Yang benar adalah dia tidak perlu mengulang salatnya. Yang benar adalah dia tidak perlu mengulang salatnya. Nah, berbeda ceritanya ketika dia berhadas, lupa wudu. Iya, kencing lupa cebok, lupa wudu. Lalu dia salat, habis salat, astaga, tadi saya tidak sempat wudu. Nah, ini dia berwudu, ulang salatnya. Iya. Beda dengan najis yang datang dari luar, yang nempel di tubuh kita, nempel di pakaian kita, nempel di tempat sholat kita, dan kita tidak tahu kecuali setelah selesai sholat. Nah, kita tidak tahu kecuali setelah selesai sholat. Itu beda ceritanya. Nah, itu diantara faedah daripada hadis Nabi SAW tentang beliau melemparkan sendal beliau. Kemudian yang ketiga dan keempat termasuk dihukumi najis adalah al-mazi wal wadi. Al-mazi wal wadi. Mazi, wadi. Ini dua cairan yang keluar dari kemaluan manusia. Kalau di jumlah yang keluar dari kemaluan manusia itu ada 4. Ada mani, ada kencing, ya. Ada mazi, ada wadi. Itu yang keluar dari kemaluan manusia. Nah, selama ini berapa yang keluar? Iya, yang sudah menikah itu keluar semua. Nah, yang belum menikah itu kalau keluar semua dipertanyakan. Nah, termasuk mazi dengan mani, ya kalau sudah menikah wajar. Ya, tapi kalau belum menikah sering keluar mazi dan mani, cepat-cepat menikah. Iya. Nah, dari 4 cairan yang keluar dari kemaluan manusia ini, iya, 3 yang dihukumi sebagai najis. 1 tadi kencing sudah. Yang kedua mazi. Mazi, kalau kita mau tahu ciri-cirinya mazi, kalau kita mendapatkan pendahuluan, muqaddimah. Iya. Biasa lihat penampakannya. Wih, subhanallah. Lihat paha lewat. Iya. Wih, tiba-tiba sesuatu terjadi. Ada yang memberontak di bawah. Nah, sambil memberontak dia mengeluarkan cairan. Tidak terasa itu cairan, tapi basah. Iya. Nah, itu namanya mazi. Iya. Atau suami istri sedang melakukan pendahuluan, pegang-pegangan. Biasanya laki-laki itu yang paling gampang baru dikobi sama istrinya, sudah nih. Nah, bukan pengalaman pribadi, bukan. Nah, kalau keluar cairan itu biasanya disebut cairan pelicin. Baik laki-laki maupun perempuan ada itu. Nah, kalau keluar itu enggak terasa. Bening, tidak berbau. Kita tahunya kapan? Lihat bagian bawah. Jangan lihat ke atas. Iya, lihat bagian bawah. Kalau basah, iya, maka itu namanya mazi. Ini dihukumi najis. Dalilnya dalilnya bahwasanya itu najis adalah hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Kata Ali bin Abi Thalib, "Kuntu rajulun mazza'an." Saya ini adalah laki-laki yang sering keluar mazi. Fastahyaitu an as'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam limakani ibnatihi ilayhi. Saya malu bertanya kepada Nabi sebab putrinya Nabi kan istri saya. Nah, maka beliau memerintahkan Miqdad ibn Aswad untuk bertanya kepada Nabi, apa hukumnya cairan mazi yang keluar itu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi perintahkan igsilhu zakara, cuci kemaluannya. Menunjukkan bahwasanya itu najis sebab Nabi perintahkan untuk mencuci kemaluannya. Nah, Nabi perintahkan untuk mencuci kemaluannya.
Kenapa? Motornya tidak boleh basah. Wih, subhanallah. Itu tidak apa-apa, biarkan saja basah. Antum dimudahkan, disiram hujan, pulang langsung dilap. Tidak perlu dicuci lagi, langsung dilap. Iya kan? Nah, tayyib. Nah, mazi hukumnya najis. Faedah di sini tolong dipahami, di tengah-tengah masyarakat itu ada yang disebut dengan oral sex. Ya. Oral sex maksudnya memasukkan apa? Itu loh, ke mulut. Biasanya itu perempuan. Iya toh? Nah, itu tidak dibolehkan. Nah, itu tidak dibolehkan. Satu, jangan sampai keluar mazinya dan kemudian dia menelannya. Itu najis. Nah, yang kedua itu bertolak belakang dengan fitrah manusia. Iya, bertolak belakang dengan fitrah manusia. Kemudian yang berikutnya, selain daripada mazi, wadi. Wadi itu cairan yang keluar mirip dengan mazi, cuman kondisinya yang berbeda. Kadang ketika kita keletihan, capek, letih yang berat, capek, lalu mungkin baring, tidur, tiba-tiba keluar cairan. Iya. Nah, itu namanya wadi. Iya. Itu namanya wadi. Cairan yang keluar dari kemaluan disebabkan itu tadi. Iya. Letih yang sangat, capek yang berat, tidak terasa keluar. Nah, bukan kayak mazi tadi. Kalau mazi tadi, iya ada mukaddimahnya, tapi kalau wadi tidak. Kapan kita mendapati hal tersebut? Sama dengan mazi, dia najis dan dicuci. Nah, dia najis dan dicuci. Nah, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Baihaqi, wa ammal wadi wal madhi faqal igsil zakaraka aw muzakirak wa tawadda'a wudu'aka lil wudu'. Adapun kalau wadi dengan madhi, maka igsil zakarak, cuci kemaluanmu, dan kemudian Anda berwudu sebagaimana wudu hendak melaksanakan ibadah salat. Ini menunjukkan bahwasanya madhi dan wadi itu adalah najis. Adapun mani itu bukan najis. Mani, ya, mani, sperma, apalagi bahasa lainnya, itu bukan najis. Nah, bukan najis. Dalilnya apa? Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh, dan di pakaian beliau itu masih ada sisa-sisa air mani. Iya, masih ada sisa-sisa air mani. Nabi tetap melanjutkan salat beliau. Nabi tetap melanjutkan salat beliau dan tidak membatalkan salat beliau, menunjukkan bahwa itu bukan najis. Mani, sperma itu bukan najis. Yang najis cuma 3 tadi. Baik. Masih ada waktu? Iya. Saya kasih kesempatan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Iya, iya.
sah melaksanakan sholat. Seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan perbedaan bayi laki-laki dan bayi perempuan. Kenapa bisa dibedakan? Padahal sama-sama bayi. Tapi kalau mau dilihat dari segi jenis kelaminnya, ya memang ya satu selang, ya satu belahan. Tapi sama-sama belum makan apa-apa kecuali konsumsi ASI. Nah ini yang membedakan saya dan kira kenapa sekalinya perempuan saya ini terlalu bersih dan sama-sama baik. Laki-laki apakah tidak ada pemeriksaan di sini perbedaan sama sekali karena kita semua laki-laki di sini ya. Perempuan datang sini bisa dia marah-marah kan Pak. Kenapa kita perempuan selalu didoakan? Mohon penjelasannya tentang perbedaan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama tadi tentang pembagian di mazhab Syafi'i ya. Yang najis mukhaffafah, yang ringan, yang mutawassitah dan yang mughalladah. Saya cuma isyaratkan tadi. Yang kita sebutkan di sini baru dua. Najis yang ringan dengan najis yang sedang. Najis yang ringan tadi kencing bayi laki-laki. Iya, kencing bayi laki-laki sebab cuma dipercikkan saja. Nih, dipercikkan. Wa yurashu min baulil gulam kata Nabi. Itu termasuk golongan najis yang ringan. Yang pertengahan yang kita sebutkan kencing, kemudian kotoran manusia, mazi, muadi, iya, ini semua termasuk golongan yang najis yang ringan, yang pertengahan. Adapun membersihkannya, iya, itu dibersihkan dengan air. Dibersihkan dengan air. Baik itu kencing manusia, kemudian kotoran manusia, dan tidak ada batasan jumlah airnya. Batasannya adalah hilang zat najisnya dan hilang baunya. Tidak ada batasan, batasan jumlah airnya. Iya. Demikian pula dengan mazi dan wadi. Iya. Yang jelas hilang zatnya, hilang baunya, itu sudah dianggap bersih. Adapun untuk najis yang berat, ini nanti kita akan masuk. Iya. Tapi kalau cuma dikasih contoh, saya kasih contoh seperti jilatan anjing. Jilatan anjing pada bejana, ya, itu tergolong najis yang berat. Kenapa? Sebab membersihkannya tidak cukup hanya sekedar disiram dan dicuci dengan air, tapi mesti ditambah dengan digosok dengan tanah. Iya, itu termasuk najis yang berat. Ini saya isyaratkan nanti akan ada, sebab sebenarnya belum selesai. Cuman kita dibatasi oleh waktu. Yang kedua tadi, kok ada diskriminasi antara bayi laki-laki dan bayi perempuan? Nah, saya pribadi tidak pernah mau mendiskriminasi laki-laki dan perempuan. Iya. Nah, hanya Nabi yang bedakan. Ya, kita melakukan pembedaan seperti itu sebab hadits yang Nabi sebutkan, Nabi memang yang bedakan. Iya, cara membersihkan kencing bayi laki-laki dan cara membersihkan kencing bayi anak yang masih perempuan. Bukan dalam rangka diskriminasi. Iya. Nabi sebutkan demikian, tentu itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini tolong jangan bawa perasaan, ya. Tolong jangan bawa perasaan, aduh gimana ini? Ya memang anak perempuan di tengah-tengah itu tuh aset. Ya. Masa diskriminasi? Sebenarnya bukan diskriminasi. Iya. Di antara hikmahnya, mulai kecil saja laki dan perempuan sudah beda. Laki perempuan sudah beda. Tidak ada ceritanya namanya apa itu? Emansipasi apa? Apa? Emansipasi. Saya salah sebut emansipasi. Apa emansipasi? Enggak. Tidak ada. Iya. Beda laki-laki, beda perempuan. Nah, itu pejuang hak-hak emansipasi. Kamu Allah bedakan laki-laki dan perempuan, tabiat, fitrah, ibadah beda. Allah bedakan itu.
Mau dipersamakan semuanya tidak bisa. Allah Rabbul Alamin yang bedakan. Nah, itu salah satu hikmahnya. Dari kecil saja sudah beda hukum-hukumnya. Nah, bahkan dari sisi balik lebih cepat balik itu perempuan dibandingkan laki-laki. Ya, perempuan masih SD itu sudah balik terkadang, sudah keluar haid. Laki-laki nanti SMA baru mimpi. SMA baru disunat. Kadang ada yang disunat kuliah yang sunat takut. Nah, yang jelas berbeda. Jadi ada hikmahnya ya, kenapa dibedakan. Iya. Di intinya kita di sini hanya menyebutkan apa yang Nabi SAW sebutkan. Nabi bedakan ya kita bedakan. Nah, baik, sekira demikian. Yang mana yang meleleh? Oh ya. Iya betul. Ini penting juga ya. Penting sekali ini. Ya. Mandi sekalian. Iya. Baik. Biasanya ya, apalagi yang sudah punya istri atau istri-istri. Nah, iya. Istri hamil, istri haid seminggu puasa. Kasihan. Nah, tapi masih bisa pegang-pegang, masih bisa cium-cium, masih bisa asal jangan lanjut. Biasanya pegang-pegang, cium-cium, keluar cairan. Iya. Taliwa-liwa juga itu kalau begitu mencret nih. Itu disuruh berobat. Nah, keluar cairan mazi. Iya. Mazi keluar dari celananya. Cukup dibersihkan saja, celananya dicuci, dia cuci ya kemaluannya, tidak perlu mandi. Kecuali kalau memang baru begitu langsung mencret. Itu mandi. Nah, mandinya kenapa? Keluar mani. Iya. Mandinya karena dia mengeluarkan mani. Tapi kalau cuma mazi tidak perlu. Iya. Ini penting sebab kenapa? Laki-laki suami-suami itu istri haid seminggu. Apalagi kalau istri nifas 40 hari. Subhanallah. Tapi Anda masih bisa pegang-pegang apa segala macam. Mas Antum ya 40 hari sudah selesai. Selamat. Nah, tapi masih bisa yang lain-lain. Ketika proses itu tiba-tiba keluar cairan, tinggal dilihat cairannya tidak terasa keluar kan? Kalau tidak terasa keluar, mazi. Tapi kalau keluarnya munsambun bikuah, mencret, mandi itu. Mandi judulnya. Nah, tapi kalau tidak terasa, cukup dibersihkan, dicuci. Tinggal dibedakan. Nah, baik, saya kira cukup ya. Sudah masuk waktu. Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan petang hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Demikian, subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.